Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi sahhala li'ibadihi tariqal ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di penghujung bulan Ramadan, yang insya Allah sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Tentu para saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan ini kita ingin mengajak dan mengingatkan kepada kita semua untuk tidak boleh kita lupakan atau kita abaikan, yaitu kewajiban untuk membayar zakat fitrah, yang merupakan salah satu pelengkap, salah satu penyempurna daripada ibadah puasa kita di dalam bulan Ramadan yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini. Tentu kita pahami dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menggandengkan perintah wajib zakat ini dengan perintah kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Kita lihat di dalam Al-Quran, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikanlah sholat 5 waktu dan juga bayarlah zakat fitrah. Para pemirsa kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, tentu zakat fitrah ini dilihat dari maknanya. Zakat itu sendiri adalah zakiyun, pembersih. Al-fitrah itu menjadikan kita suci. Maka untuk menyempurnakan ibadah kita di bulan puasa Ramadan ini, kita harus mengeluarkan zakat fitrah sebagai kewajiban kita dari umat Islam, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena zakat fitrah ini adalah bagian daripada bangunan Islam. Islam itu, kata Rasulullah, dibangun dengan 5 perkara. Bunyal Islam alal khamsah. Islam itu dibangun atas dasar 5 perkara. Yang pertama, 1, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Pengakuan kita, pentakidan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah yang disebut dengan syahadat tauhid, dan pengakuan kita bahwa adalah Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah yang disebut dengan syahadat Rasul. Itu yang kedua. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua adalah kewajiban kita melaksanakan sholat. Nah, sholat bagian kedua daripada elemen bangunan Islam, yang kemudian disebut dengan rukun Islam. Maka kita yang mengaku Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat wajib melaksanakan sholat. Lalu elemen yang ketiga adalah wa antu'tiyaz zakah, agar engkau, kita semua membayar zakat. Wa tasumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan seperti yang sedang kita laksanakan saat ini. Kemudian ijal baita man istata'a ilaihi sabila, melaksanakan kewajiban haji. Tentu ini adalah bagi mereka-mereka, kawan-kawan kita, kaum muslim, muslimat, siapa saja yang sudah mampu untuk pergi ke sana dalam hal pembiayaannya. Oleh karena itu, para pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, lalu apa yang dikeluarkan bagi kita orang Indonesia dalam berzakat? Nah, zakat itu adalah mengeluarkan barang makanan pokok yang ada di daerah kita. Nah, makanan pokok kita orang Indonesia adalah beras. Maka zakat yang kita keluarkan adalah beras yang senilai, masyhur ulama mengatakan, sebanyak 2,7 kilogram beras. Jadi 2,7 on beras secara umum yang mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Lalu bagaimana? Kami ada yang ikut 2,5. Monggo, itu standar yang sangat rendah dan itu sudah mencukupi. Namun untuk kehati-hatian, kita 2,7 dan ada yang sampai 3 kilogram. Untuk selebihnya dinilai sedekah. Boleh kita bayar 2,7 kilogram. Itu 1 sok. Nah, untuk 1 jiwa yang diwajibkan kepada kepala keluarga
yang menjadi berkewajiban menafkahi keluarga kita. Contoh umpamanya sebelum hari raya Idul Fitri, sebelum khutbah, sebelum sholat Id, mau berangkat sholat Id, keluarga kita ada yang melahirkan, lahir bayi, ya laki-laki ataupun perempuan. Nah, itu sudah berkewajiban zakat yang dikeluarkan oleh kepala keluarganya. Nah, tentu dalam membayar zakat ini, ya waktu pembayarannya bisa dimulai dari awal Ramadan, namun pelaksanaan yang lebih utama adalah di akhir Ramadan sebelum pelaksanaan Idul Fitri. Lalu siapa saja yang berkewajiban membayar zakat fitrah ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang pentingnya atau wajibnya membayar zakat fitrah dalam sabda Rasulullah dari Ibnu Umar mengatakan, farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri. Rasulullah mewajibkan untuk membayar zakat so'an min tamarin, satu so' buah tamar, so'an min sa'irin, satu so' buah gandum, so'an alal abdi, atas seorang hamba, ya, al-khuru yang merdeka, budak, waz-zakari, laki-laki, wal unsa, perempuan, sogirin, kecil, kabin, besar. Jadi semuanya berkewajiban untuk membayar zakat. Tidak pandang itu laki-laki, tidak pandang itu perempuan, tidak pandang itu orang budak atau merdeka, dan juga kecil ataupun besar, diwajibkan oleh Allah untuk membayar zakat yang dibayarkan oleh kepala keluarga atau yang berkewajiban untuk membayar zakat atau nafkah bagi keluarga tersebut. Para pemirsa rahimakumullah, pentingnya kita berzakat ini karena kita akan mensucikan diri kita. Setelah kita keluar dari Ramadan, lalu masuklah kepada hari raya Idul Fitri. Idul Fitri dalam kata Id yaitu kembali, ada itu kembali kan, Id al-Fitrah, kembali kepada suci. Nah, oleh karena itu untuk mensucikan diri kita, untuk diterimanya amal ibadah kita harus betul-betul menjaga keabsahan mulai dari puasa kita, ibadah sholat 5 waktu kita, dan juga diakhiri dengan menyempurnakan diri kita dengan membayar zakat. Saat kita melaksanakan Idul Fitri, ya pada hari itu kita diharamkan berpuasa karena namanya Idul Fitri adalah hari raya, maka dilarang kita berpuasa pada hari itu. Memang kita diperintahkan untuk merayakan kemenangan. Berbondong-bondonglah kita pergi ke musola, ke masjid, ke lapangan untuk melaksanakan hari raya Idul Fitri. Kita berharap ya kita betul-betul dengan mengikuti hari raya Idul Fitri itu, ibadah puasa kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dirayakan dengan hari raya Idul Fitri agar betul-betul kita mendapatkan, mengharapkan kegembiraan itu berupa diterimanya ibadah kita di bulan Ramadan sampai diakhiri dengan kita berkumpul bersama sanak keluarga satu kampung untuk berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan, kita diberikan kemampuan, diberikan ma'unah untuk melaksanakan ibadah Ramadan sehingga berakhir kita masuk tanggal 1 setelah bulan Ramadan disambut dengan hari raya Idul Fitri. Dalam merayakan hari raya Idul Fitri ini kita tidak boleh berlebihan. Kita tidak boleh berhora-hora, beruforia, tapi justru kita harus memiliki rasa takut dan khawatir dengan pertanyaan, apakah puasa kita di bulan Ramadan 1 bulan penuh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah zakat yang kita keluarkan berupa zakat fitrah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi jangan kita anggap keluar dari Ramadan kita langsung suci, bersih dari dosa, jangan. Ya, kita justru berhati-hati dan khawatir kepada Allah, akankah itu semua diterima oleh Allah, sehingga saat kita kumpul berdoa kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah, tetaplah kita menjaga nilai-nilai ibadah kita, hati kita, sikap kita, jangan sampai menimbulkan dosa baru atau menjadi kembali ya kotor lagi, citra kita rusak lagi karena sikap dan perilaku kita yang tidak kita jaga saat melaksanakan hari raya Idul Fitri. Dalam hari raya Idul Fitri juga kita diperintahkan untuk saling menyambangi, mengunjungi, bersilaturahim.
terutama kepada kedua orang tua kita, mertua kita, sanak saudara kita, saudara-saudara kita, untuk saling bersilaturahim, kemudian saling memaafkan atas kesalahan-kesalahan, sehingga kekhilapan, sehingga apa yang kita harapkan menjadi insan yang suci bersih, seperti yang dikatakan oleh Allah, kalau kita beribadah di bulan Ramadan penuh, maka keluar dari Ramadan kita laksana bayi yang baru dilahirkan. Lah, maka ada istilah di bulan suci Ramadan diakhiri dengan Hari Idul Fitri ini, ada istilah ketupatan ya. Istilah orang Jawa, ketupat itu terbuat dari janur atau daun kelapa. Janur itu berasal dari kata ja'ah nuron, ja'a nurun, telah datang cahaya, penerang, ja'a nurun. Ya. Itu tentu kalau kita melaksanakan ibadah penuh di bulan Ramadan dan sebelumnya, menjaga aktivitas ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan ketika Idul Fitri kita betul-betul diberikan sebuah cahaya keimanan, cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa ketupat itu dibungkus dengan sebegitu rupa, dijalin sebegitu rupa? Nah, jalinan bungkusan ketupat itu, para pemirsa, itu diibaratkan berlapis-lapisnya dosa kita selama ini. Maka ketika hari raya Idul Fitri, pada hari raya tupatan, diisilah ketupat itu dengan makanan ya, beras putih atau sejenisnya, yang ketika di luarnya itu dibalut dengan berbagai macam dosa. Ketika nanti keluar dari Ramadan, masuk hari raya Idul Fitri, ketupat itu kita belah, sak, isinya putih. Akankah jiwa kita putih seputih isi daripada ketupat itu? Itulah bagian gambaran kehidupan kita yang kita harapkan selama Ramadan, masuk hari raya Idul Fitri, kita diharapkan kembali suci, kembali bersinar seperti bayi yang baru dilahirkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala khilaf, atas segala kesalahan, kami mohon maaf. Mewakili secara pribadi keluarga besar Yayasan Mambaul Hikam, tentunya pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Bali umumnya, dan semua lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan Yayasan Mambaul Hikam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mambaul Hikam, mengucapkan selamat beribadah, selamat melaksanakan Hari Raya Idul Fitri pada saatnya nanti, saling memaafkan, saling memberikan maaf satu sama lainnya, dengan harapan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kembali suci, bersih, laksana bayi yang baru dilahirkan, seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.